di majikan lain, aku kerja di majikan lain tanpa kontrak kerja sesuai dengan itu tuh aku dilempar di temennya itu 2 bulan. Habis itu aku dipulangin ke Indo, terus aku proses lagi sampai aku di PT itu 6 bulanan lah. Sengsara banget Kak, pokoknya zaman kae. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Saya doakan mbak-mbak semuanya di perantauan sehat selalu, dan semoga mbak-mbak semuanya dipelancarkan segala urusannya, usahanya. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya yang pastinya dipermudah segala urusane, dan majikan semoga baik selalu sama sampean. Kalau sampean saat ini berada di posisi terjepit, semoga cepat kelar masalah sampean nggih. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan dari kawan kita. Mungkin curhatan seperti ini tidak jauh beda dengan curhatan kawan-kawan semuanya. Nah, ini adalah curhatan dari kawan kita mengenai kasus dia yang dimana sebenarnya udah lama, tapi dia itu berharap sekali bahwa ketika dianya bercerita di sini, ini ada itikat baik dari kawan lamanya untuk mengembalikan uang yang pernah ia pinjam. Nah, bagaimana sih dengan ceritanya? Mungkin kawan-kawan juga memiliki hal yang sama, di posisi yang sama seperti kawan kita ini. Silahkan kawan-kawan komentar, ataupun kawan-kawan yang saat ini lagi masa-masa belum menemui kasus seperti ini, jadi lebih berhati-hati kalau sampai punya teman seperti model gini. Nah, bagaimana tentang kasusnya kawan-kawan? Simak videonya sampai habis hanya channel ini. Nah, ini namanya Mbak Fitri, umurnya sekitaran 37 tahun, yang dimana awal kerja di negara Hongkong ini sekitaran tahun 2007-an. Nah, 2007-an mencoba bekerja di negara Hongkong. Nah, pada awalnya Mbak Fitri ini bertahan di majikan pertama kali cuman 3 bulan. Nah, bulan pertama dia ini bekerja di tempat majikan, kemudian bulan kedua sampai bulan ketiga dia ini dioper sana sini untuk kerja di beberapa rumah. Karena tidak betah itulah, mungkin juga terkendala bahasa, akhirnya Mbak Fitri ini diputus kontrak oleh majikannya. Nah, kemudian si Mbak Fitri ini pulanglah ke Indonesia. Kemudian tahun 2010-an dia mencoba keberuntungan lagi untuk bekerja di negara Hongkong ini. Nah, kemudian sebelum dia ini berangkat, tentu dia ini di PT. Nah, di PT dia ini nunggu lama banget Mbak, setengah tahun, yaitu sekitaran 6 bulan kan. Nah, ketika dia ini nunggu di PT sekitaran 6 bulan, di situ dia itu belajar bahasa dan belajar sejenisnya, dan juga mengenal temen yang terbaiknya dia ya. Jadi akhirnya di PT Mbak Fitri itu kenal temennya yang bernama Mbak Karmini, Tulungagung sana. Dan di pertemanan itulah mbaknya ini berlanjut di negara Hongkong ya. Nah, nunggu 6 bulan itu terlalu lama ya, sampai Mbak Fitri sendiri itu berujar di dalam hati bahwa pengen cepat terbang, digaji berapapun, bahkan gaji under, dia itu mau asal cepat terbang. Nah, doanya itu terkabul kan kawan. Jadi Mbak Fitri itu akhirnya dia cepat terbang setelah dia berdoa, dan benar waktu sampai di negara Hongkong dia itu digaji underpayment. Dan setelah sampai itulah dia bekerja selama 2 tahun tanpa libur sama sekali, dan gajinya underpayment. Nah, kemudian si Mbak Fitri ini ganti majikan lagi yang dimana bisa libur. Nah, ketika bisa libur itulah si Mbak Fitri ini bertemu kembali dengan Mbak Karmini, Tulungagung tadi, yang dimana mereka ini mengakrabkan diri. Padahal di PT tidak terlalu akrab,
Shopee sampai Hong Kong, mereka tuh akrab banget. Sampai apa-apa dari makan, sharing, kemudian dari masalah pembayaran apapun mereka sharing. Bahkan Mbak Fitri sendiri pernah menolong Mbak Karmini ini untuk dicucikan foto-fotonya dia. Jadi secara gratis seperti itu. Jadi kebaikan itulah namun dimanfaatkan oleh Mbak Karmini, yang dimana Mbak Karmini ini juga pada waktu itu tahun 2010-an, 2012-an, beliau ini sudah terlibat beberapa hutang bank ya. Dan beberapa hutang bank ini sampai Mbak Karmini tidak bisa membayar bank tersebut. Nah, ketika terlibat beberapa hutang bank yang dimintai bantuan, salah satunya adalah Mbak Fitri. Jadi pinjam 1.000, 2.000, 3.000, bahkan sampai numpuk ya pinjaman. Nah, ketika si Mbak Fitri ini mau pulang ke tanah air untuk cuti, dia ini berharap bahwa uang yang dipakai oleh Mbak Karmini ini dikembalikan. Namun Mbak Karmini ini tidak mengembalikan uang tersebut, dan bahkan ini bilang sama Mbak Fitri bahwa uang yang Mbak Fitri saat ini bawa, dia mau membantu untuk membawakan. Nanti kalau Mbak Fitri sudah sampai ke Indonesia, uangnya bakal ditransfer dari Hong Kong. Jadi karena dia ini yakinlah sama temennya sendiri dan sudah sering bersama, dia percaya. Akhirnya Mbak Fitri ini memberikan uang tersebut yang mau dibawa pulang ke tanah air kepada Mbak Karmini, dan kemudian nanti dikirim dari Hong Kong ke Indonesia atau ke rekening Indonesia. Nah, dari itulah akhirnya Mbak Fitri sampai ke Indonesia, namun uang tersebut tidak muncul atau tidak dikirim sama sekali. Bahkan ketika Mbak Fitri kembali ke negara Hong Kong, uang yang dipegang oleh Mbak Karmini ini juga tidak ada kejelasannya mau dikembalikan apa enggak. Bahkan orangnya sendiri hilang Mbak ditelan bumi. Jadi kenapa Mbak Fitri ini bicara? Karena ini bisa menjadikan kawan-kawan pelajaran, karena memang ada kasus seperti itu kawan-kawan, yang dimana ada kawan kita ini yang tidak bisa libur, kemudian tidak bisa kemana-mana, bahkan anak baru ini mencoba meminta bantuan orang atau temennya untuk menitip kirim duit ke tanah air. Namun setelah dikasih uang, tiba-tiba orang yang dititipin uang tersebut ini menghilang Mbak ditelan bumi. Bahkan tidak ada kabarnya sama sekali. Padahal WA juga diblokir, aplikasi Facebook atau sejenisnya ini juga diblokir. Jadi di dalam kasus ini berhati-hatilah kalau sampean ini minta bantuan kirim uang ke teman kalian. Mending nunggu dulu sampai libur. Kalaupun tidak libur, sampai bisa minta sama majikan Anda untuk libur. Kalau sampai minta, usahakan untuk tidak hari Minggu. Hari biasa kirim duit di bawah rumah sampean, tidak usah hoho hihi, tidak usah bercakap-cakap, tidak usah menunjukkan ke orang bahwa sampean punya duit ya. Jadi intinya kalau sampean punya niat mau kirim uang hari biasa, tidak usah woro-woro sama teman mau kirim duit, langsung aja nyelonong ke toko Indonesia untuk kirim duit. Intinya hati-hati, nggih, karena kadangkala teman di sini ini bisa menjadi lawan kalau permasalahan soal uwe. Apalagi saudara, kalau permasalahan duit ini bisa putus persaudaraan kawan-kawan. Nah, ini ada juga kasus yang dimana Mbak OS ini meminta bantuan teman dia yang tidak OS untuk kirim uang ke tanah air. Namun apa yang terjadi kawan-kawan? Uangnya tadi ini dibawa lari oleh temannya.
Ya, jadi bagaimana harus nuntut? Dia sudah capek kerja sana sini, sudah dalam keadaan ketakutan, takut ketangkep, kemudian kucing-kucingan sama petugas, ujung-ujungnya uang yang mau dikirim ke tanah air buat keperluan orang rumah, keperluan anak, keperluan ibu dia, untuk pembayaran hutang, bahkan ini bisa raib karena permasalahan yang itu tadi. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kalau sudah soal uang. Kalaupun ada itu kecil sekali kan kawan. Ada yang dimana bener amanah. Kayak temanku memang amanah sih ya. Jadi kalau sampean tidak percaya, jangan coba-coba untuk meminta bantuan ya. Jadi semoga dengan penjelasan ini, kasus ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan ketika Mbak Fitri ini membawa persoalan ini di sini, dia berharap Mbak Karmini ini mengembalikan uang yang lama. Karena kalau zaman dulu ini segitu sangat berharga sekali. Jadi dia tidak meminta tambahan uang. Namun kalau ada niat ya dibalikan segitu. Kalaupun tidak ada, tolong untuk segera menghubungi Mbak Fitri, teman lamanya yang dimana baik hati dan tidak sombong. Mungkin dengan itu aja bermanfaat buat kawan-kawan semuanya membahas kasus ini. Kalau kawan-kawan memiliki kasus yang sama atau mungkin kawan-kawan punya kasus yang ngenes banget permasalahan uang dengan teman, tetangga, dengan pacar ataupun dengan suami bahkan anak, ibu, silakan komentar dan kawan-kawan bisa sharing, bisa ngobrol, bahkan bisa meluahkan isi hati kawan-kawan daripada kawan-kawan dipendam sendiri nanti dongkol. Jadi silakan nanti sharing ke channel ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.